Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kewajiban dan hak narapidana yang meliputi dasar hukum, hak narapidana, prinsip dan pelaksanaan hak, kewajiban narapidana, dan hak integrasi. Dan yang terakhir penutup. Untuk dasar hukum, yang pertama akan dijelaskan teman saya. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan menjadi dasar hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban warga binaan permasyarakatan, termasuk narapidana. Undang-undang ini dirancang untuk menjamin perlakuan yang manusiawi, memberikan akses terhadap pembinaan, dan mendukung proses reintegrasi sosial narapidana. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya pembinaan berorientasi pada pembentukan karakter dan keterampilan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Setiap narapidana memiliki hak yang dijamin pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimana hak tersebut mencakup kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, memperoleh pelayanan kesehatan dan juga makanan yang layak, serta mengakses pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan diri. Selain itu, narapidana juga berhak mendapatkan pelayanan fisik dan mental, termasuk program rehabilitasi, untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan mereka selama menjalani masa pidana. Kemudian, selain hak-hak dasar, narapidana juga berhak menyampaikan keluhan secara lisan maupun tertulis untuk memastikan aspirasi mereka didengar. Mereka juga dapat mengakses bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa untuk tetap terhubung dengan informasi. Kemudian, narapidana yang bekerja selama masa pidana berhak menerima upah atau premi sebagai bentuk penghargaan. Selain itu, mereka juga dapat menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau pihak lain yang sah untuk menjaga hubungan sosial. Kemudian, narapidana juga memiliki akses terhadap program integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, yang bertujuan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Kemudian selain itu, narapidana memiliki hak lain yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang mencakup perlindungan hukum dan perlakuan adil. Hak-hak ini dirancang untuk mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Saya akan menyampaikan terkait prinsip dan pelaksanaan hak narapidana sesuai dengan pasal 8 ayat 1. Pelaksanaan hak narapidana berdasarkan pasal 8 ayat 1 UU nomor 22 tahun 2022 harus dilakukan tanpa diskriminasi terlepas dari latar belakang ras, agama, gender, atau status sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang setara. Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap harus mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban di lingkungan permasyarakatan untuk menjaga stabilitas dan harmoni di dalam lembaga. Untuk yang selanjutnya, yakni kewajiban narapidana. Selain memiliki hak, narapidana juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Mereka wajib mematuhi peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, mengikuti program pembinaan yang telah dirancang, serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan binaan. Selain itu, narapidana juga harus menghormati hak narapidana yang lainnya guna untuk menciptakan suasana yang kondusif selama menjalani masa pidana. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai hak integrasi sebagaimana diatur dalam pasal 10 hingga 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Hak integrasi ini merupakan hak yang diberikan kepada narapidana untuk menjalani sebagian masa pidananya di luar lembaga permasyarakatan dengan tetap mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Hak ini mencakup beberapa bentuk, yaitu remisi atau pengurangan masa pidana, asimilasi yang merupakan bentuk pembinaan di luar lapas, pembebasan bersyarat atau PB, cuti menjelang bebas atau CMB, serta cuti bersama atau CB. Namun, untuk bisa mendapatkan hak ini, narapidana tidak semerta-merta bisa langsung keluar. Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu syarat administratif dan syarat substantif. Syarat administratif meliputi kelengkapan berkas, sedangkan syarat substantif mencakup perilaku narapidana itu sendiri, seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan tidak melakukan pelanggaran selama menjalani masa pidananya. Dengan adanya hak integrasi ini, diharapkan narapidana bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama.
Salah satu isu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah pemberian remisi terhadap narapidana terorisme. Pemberian remisi terhadap narapidana terorisme ini masih terus berlanjut hingga sekarang, bahkan ketika masyarakat menyatakan kontra terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa dengan pemberian remisi terhadap narapidana terorisme akan membuat narapidana semakin besar kepala, karena penjatuhan hukuman yang telah mereka terima dan juga masih mendapatkan pemotongan atau remisi itu tidak sebanding dengan kerugian dan juga banyaknya korban yang telah mereka timbulkan. Nah, sebenarnya teman-teman, kesalahan dalam pemberian remisi terhadap narapidana terorisme ini bisa berakibat fatal dan juga membahayakan keamanan negara. Jika dilansir dari situs CNN itu menyatakan bahwasanya ada sekitar 8% mantan narapidana terorisme ini masih berpegang teguh terhadap ideologi dan juga pendirian mereka. Nah, jika kita telisik lebih jauh, sebenarnya untuk pemberian remisi terhadap narapidana terorisme ini telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, di mana sebelum itu mereka diwajibkan untuk mengikuti program deradikalisasi serta diharuskan untuk berkelakuan baik dan juga menjadi justice kolaborator untuk mengungkap tindak pidana yang telah mereka lakukan. Nah, suara atau pendapat yang kontra terhadap pemberian remisi pada narapidana terorisme sendiri ini ditimbulkan karena adanya ketidakpemahaman terhadap perubahan arti dari penjara menjadi ke lembaga pemasyarakatan, serta belum pahamnya tujuan dari pemidanaan yang kini bukan lagi tentang pembalasan, tapi melainkan sekarang itu menjadi pembinaan atau pemasyarakatan. Namun daripada itu teman-teman, pada prosesnya pemberian remisi terhadap narapidana terorisme ini tetap berlangsung dan juga berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan kami, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan ini telah menegaskan bahwa narapidana tetap memiliki hak asasi manusia yang wajib dihormati, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan juga hak untuk beribadah. Nah, sistem pemasyarakatan kini bukan hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan juga integritas sosial. Dengan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, narapidana di sini diharapkan dapat menjalani proses pembinaan yang mendukung perubahan positif dirinya untuk kembali ke masyarakat. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.